Di awal kisah ada seorang wanita yang bekerja sebagai seorang guru. Wanita ini bernama Karen, di mana dia adalah seorang istri dan juga guru yang sangat baik bagi murid-muridnya. Karen sendiri adalah seorang guru yang sangat disiplin. Apalagi jika ada muridnya yang tidak mengerti dengan pelajaran yang diberikannya, dia pun akan sangat sabar menghadapinya. Di mana kala itu ada seorang murid yang bernama Lukas. Lukas sendiri tampak kesulitan saat menjawab soal yang diberikan oleh Karen. Namun Karen tetap bersabar dan menghadapinya dengan senyuman. Ja, Mathematik ist Genauigkeit. Sehr gut, machen Sie weiter. Lalu ketika Karen pulang dari mengajar, di sini dia harus mengalami sebuah kecelakaan saat ingin menyeberang dengan mobilnya, di mana ternyata ada sebuah motor yang melaju dengan kencang hingga menabrak mobilnya. Setelah kejadian itu, ternyata pengendara motor tersebut pun harus meninggoy di tempat, yang mana pengendara motor tersebut adalah saudara perempuan muridnya yang bernama Lukas. Karen sendiri merasa sangat terpukul dan sangat syok dengan kejadian yang menimpa dirinya. Namun di sisi lain, Karen pun tidak dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian karena pengendara motor tersebutlah yang melaju dengan amat kencang. Lalu karena masih terpukul dan sangat syok, Karen pun akhirnya ditemani oleh suaminya untuk mencoba menenangkan diri dari kejadian yang menimpanya. Singkatnya, Karen pun kembali ke aktivitasnya seperti biasa. Namun di sisi lain, dia pun tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Apalagi saat dia sedang mengajar dan bertemu dengan Lukas, dia pun menjadi merasa sangat bersalah. Yang mana Lukas pun belum bisa untuk melupakan semuanya. Sehingga Lukas pun menjadi sangat marah dan terlihat geram saat melihat Karen. Hal ini tentunya membuat Karen merasa tidak nyaman dan sangat terbebani dengan keadaannya. Das behandeln wir nächste Woche. 187 oben. Sie ist schon. Lösen Sie jetzt bitte die Aufgabe auf Seite 187. Kemudian untuk menghilangkan rasa bersalahnya, Karen dan suaminya pun mendatangi rumah Lukas. Di sana Karen pun meminta maaf atas apa yang terjadi terhadap anak perempuan mereka. Namun semua bukanlah sepenuhnya kesalahan Karen. Apalagi orang tua Lukas pun sudah ikhlas dan menerima kenyataan tersebut. Namun di sisi lain tidak halnya dengan Lukas. Bahkan Lukas pun sepertinya sangat dendam terhadap Karen. Singkatnya, esok hari saat berada di sekolah, Karen pun mencoba untuk berbicara dengan Lukas dan meminta maaf kepadanya. Namun di sini Lukas pun dengan sangat beraninya menampar Karen. Hal ini pun tentu membuat Karen tak habis pikir dan merasa sangat bersalah yang amat dalam. Di sisi lain, Lukas sendiri sudah diperingatkan oleh ibunya untuk tidak berlarut dalam kesedihan, karena semua adalah tindakan yang tidak disengaja dan bukanlah kesalahan dari Karen seutuhnya. Singkatnya, semenjak saat itu, Lukas pun menjadi jarang berada di sekolah dan tidak mau untuk bertemu dengan Karen. Hingga akhirnya Karen pun memberanikan diri mendatangi rumah Lukas. Di sini Karen pun bertujuan ingin memberi pelajaran tambahan dan les privat kepada Lukas. Namun di sana Karen pun justru mendapatkan sebuah cacian dari Lukas. Akan tetapi Karen pun mencoba untuk tetap bersabar dan menanggapinya dengan dingin. Di sisi lain, Lukas pun tetap cuek dan tak mau meladeni Karen. Namun Karen pun tak mempermasalahkan hal tersebut, yang mana Karen pun rela melakukan hal tersebut demi mendapatkan maaf dari Lukas dan rasa percayanya kembali. Lalu dari pertemuan itu, Karen pun belum berhasil mendapatkan kata maaf dari Lukas. Namun di sini suaminya pun selalu memberi dukungan kepada Karen agar dia bisa bersabar dan tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Di sisi lain, hari-hari Karen pun selalu dipenuhi rasa bersalah dan beban yang cukup berat kepada muridnya. Hingga pada akhirnya, Karen pun mencoba mendatangi kembali Lukas di rumahnya. Di sana, Karen pun berusaha untuk meminta maaf kembali kepada Lukas. Namun, Lukas pun tampak masih sangat kesal dan marah kepada Karen. Yang mana Lukas pun dengan berani menampar Karen dengan cukup keras. Namun di sini Lukas pun seolah merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Apalagi Karen sendiri memiliki niat baik kepada Lukas.
Singkatnya, suatu ketika saat Lukas berada di sekolah, dia pun tidak sengaja melihat Karen yang sedang berenang. Lalu Lukas pun langsung mendekatinya saat Karen di ruang ganti. Awalnya di sini Lukas pun terlihat ingin memarahi Karen. Namun tanpa diduga Lukas justru bertindak di luar dugaan, di mana Karen pun hanya bisa diam dan tak mampu berbuat apa-apa lagi. Yang mana akhirnya mereka pun beradu mekanik tanpa seorang pun yang tahu. Singkatnya, semenjak itu hubungan mereka pun akhirnya mulai membaik kembali, di mana Karen pun lebih sering mendatangi Lukas dan bertemu dengannya, yang mana hal ini tentunya tidaklah diketahui oleh suaminya Karen. Tentunya tindakan Karen adalah hal yang salah dan sudah di luar batas. Apalagi di sini Karen pun hampir setiap saat menemui Lukas. Bahkan Lukas pun sudah menganggap Karen seperti kekasihnya sendiri. Bahkan mereka pun sering menghabiskan waktu berdua, yang mana Karen pun dengan berani sampai menginap di rumah Lukas. Yang tentunya hal itu pun sangat diinginkan oleh Lukas, yang mana mereka pun akhirnya beradu mekanik kembali di waktu malam. Singkatnya, akhirnya kejadian itu pun diketahui oleh suaminya Karen, yang mana suaminya pun curiga karena Karen sering bersama dengan Lukas dan menginap di sana. Hal ini pun membuat suaminya sangat murka, yang mana suaminya pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dan pergi meninggalkan Karen yang telah mendua. Di sini Karen pun sangat menyesali perbuatannya yang bertindak di luar batas, padahal suaminya sudah cukup baik dan mau menemaninya di saat dia bersedih. Christian, Wer soll in dem Haus wohnen? Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak.